A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya bani Israila, wahai bani Israel. Ini namanya munada mudof. Munada mudof. Ya harfu nida, alat untuk memanggil. Iya. Ya itu untuk memanggil, harfu nida namanya. Kemudian munadinya, ya silakan. Yang memanggilnya adalah Allah. Munada yang dipanggil adalah Bani Israel. Berarti ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru. Ya, uzkuru. Ingatlah kalian. Nah, ini fi'il amar. Fi'il perintah, fi'il amar. Dari kata zakaro, ingat, ya, atau mengingat, atau menyebut. Zakaro yazkuru, uzkur, uzkur, ingatlah. Ada juga sebutlah. Nah, ini menunjukkan banyak. Ya, karena Bani Israel itu banyak. Berarti, hai Bani Israel, uzkuru, ingatlah kalian nikmatia, ya, terhadap nikmatku, nikmatku, allati yang an'amtu, telah aku beri nikmat, alaikum terhadap kalian, wa ani dan sesungguhnya aku, faddaltukum, telah kami melebihkan kalian alal alamin, yaitu kepada apa namanya, seluruh alam, ya, kepada segala umat. Nah, ayat ini memang perintahnya kepada Bani Israel. Pada hakikatnya juga kepada umat Nabi Muhammad. Hanya saja Allah menginginkan sejarah itu juga, ya, dipedomani oleh kita umat yang belakangan ini. Contoh, jasad Fir'aun sampai sekarang masih ada. Tujuannya apa? Untuk diambil pelajaran oleh generasi setelahnya. Itu maksudnya. Memang dulu Bani Israel ini, umatnya juga zaman Nabi Musa ini, diberikan kelebihan-kelebihan, ya, mulai dari nikmat secara fisik dan non fisik, materi dan bukan materi, itu diberikan kepada umat, kepada Bani Israel. Banyak sekali nikmat yang diberikan, mulai dari kecerdasan dan pengetahuan itu diberikan. Kemudian dengan irsalur rusul, ya, diutusnya para rasul, dan keutamaan yang lainnya apa? Di samping diutus para rasul, juga diberikan apa? Kitab-kitab. Kan pedoman kitab-kitab. Di samping itu apa? Jenis-jenis makanan, kemudian pengetahuan, kemudian juga diutamakan, diistimewakan daripada umat selain Bani Israel. Itu adalah anugerah dan nikmat besar. Sehingga Allah katakan dalam surah Ad-Dukhan, walaqad ikhtarnahum ala ilmin, ya,
alal alamin. Dan sesungguhnya telah kami pilih mereka ya, dengan pengetahuan kami atas bangsa-bangsa. Jadi cerdas-cerdas, berikan pengetahuan, itu adalah nikmat yang besar. Ilmu nikmat yang besar, pengetahuan nikmat yang besar, silaturahim nikmat yang besar, bisa bersosialisasi adalah nikmat yang besar. Ilmu terutama. Wa iz qala Musa liqaumi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka. Kan ini kerajaan juga nampaknya. Wa atakum ma lam yu'ti ahada minal alamin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hei kaumku." Nanti kaumnya Nabi Musa, Bani Israel ya. "Hei kaumku, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antara kalian dan dijadikannya kalian orang-orang yang merdeka. Dan diberikannya kepada kalian apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain." Istimewa sekali, nikmat besar. Itu pada zamannya ya, ini pada zamannya. Fasilitas dikasihkan, nikmat-nikmat yang lain dikasihkan. Makanya ingatlah, uzkuru nikmat Allah alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah yang diberikan kami atas kalian. Salah satunya dengan diutusnya Nabi di antara kalian. Kalian diberikan kebebasan, kemerdekaan. Ini berdasarkan surah Al-Maidah ayat yang ke-20. Bahkan dilebihkan dan diistimewakan di hadapan umat-umat yang lain. Dalam surat Al-Baqarah yang kita bahas, ada yang menjelaskan, menafsirkan bahwa keutamaan tersebut berkat apa yang telah diberikannya kepada mereka berupa kerajaan, berupa rasul-rasul, berupa kitab-kitab, ya, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Tentu menurut pada zamannya atau masanya. Itu umat Nabi Musa dan Bani Israel pada umumnya. Karena masa Bani Israel itu sangat panjang. Lahir para nabi dan rasul dari Bani Israel itu. Lain-lain istimewa, lain-lain nikmat yang diberikan kepada Bani Israel dengan umat Nabi Muhammad. Tentu ini Nabi terakhir, lebih istimewa lagi. Tentu pada zamannya. Kalau dibanding-banding, mana enak pada zaman Nabi Bani Israel dengan biarpun diberikan kelebihan dengan zamannya umat Nabi Muhammad. Enak pada zaman Nabi Muhammad. Kalau pada zaman Bani Israel, pada zaman Nabi Musa misalnya, kain itu kena kotoran, kena najis, sobek. Kalau kenanya ada 10 sobekan. Nah, kalau umat Nabi Muhammad tidak. Kalau ingin tobat pada zaman Nabi Musa, bunuh-bunuhan, dikasih waktu sekian lamanya, digelapkan dunia, nanti ada perintah hentikan, berhenti, kiranya 70 orang yang terbunuh. Jadi supaya bebas dan diampuni dosa itu adalah dengan cara membunuh. Di halaman 3, hal yang seumpama, hal yang sama, yang semisal
Telah diriwayatkan dari Mujahid, Ar-Rabi, Ibnu Anas, Qatadah, Ismail Ibnu Abu Khalid. Mana ayat ini memang wajib ditafsirkan berdasar kepada pengertian tersebut. Mengingat umat sekarang ini, umat Nabi Muhammad maksudnya lebih utama dari mereka. Karena berdasarkan ya firman Allah surah Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Lakana khairon. Lakana khairon. Ini menunjukkan taukid benar pasti. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kalian adalah umat yang terbaik, generasi yang terbaik, dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang baik, yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik, ya, lebih baik bagi mereka. Yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani di kalangan Bani Israel. Beriman jauh lebih baik. Namun ternyata di lapangan ya minhumul mu'minun, di antara mereka ada yang beriman, wa aktsaruhumul fasikun, ya, dan kebanyakan mereka adalah fasik, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di halaman 4, menurut suatu pendapat yang dimaksud ialah keutamaan yang dimiliki mereka adalah berkat suatu kelebihan yang dimiliki mereka di atas umat manusia lainnya. Hal ini bukan berarti mereka adalah orang yang paling utama secara mutlak. Tidak, demikian pendapat Ar-Razi. Karena sudah disebutkan, Bani Israel adalah yang terbaik, yang paling utama. Iya, pada zamannya. Nah, bagaimana sekarang kita, umat Nabi Muhammad, lebih utama, lebih istimewa. Berarti kita harus lebih pede sebenarnya itu. Dan hebatnya umat Nabi Muhammad itu apa? Usianya pendek-pendek, tapi pahalanya ya panjang-panjang. Maksudnya dilipat gandakan. Amalannya sedikit, tapi lipat gandanya. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad. Kemudian diberikan kemudahan di dalam beragama. Ya, tidak berat. Seharusnya kita bersyukur. Nah, seperti ini tahu kan? Karena kita mengaji. Karena kita kumpul seperti ini. Saya tadi malam bertanya kepada majelis taklim yang ada di Tanah Datar. Karena saya mengisi tadi malam di Tanah Datar gitu kan. Ya, di Hong Kong, di Congkong. Bani Israel adalah diberikan kelebihan. Itu bukan mutlak. Pada zamannya ya. Gitu. Pada zamannya ya. Namun ternyata mereka fasikun. Mereka juga ya mengingkari nikmat, durhaka dan sebagainya. Menurut pendapat lainnya, mereka diutamakan di atas umat lainnya karena di kalangan mereka banyak nabinya. Iya, kalau dihitung-hitung sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad, mana banyak melahirkan nabi? Bani Israel. Makanya memang hebat, utama. Dari segi banyak nabi diutus. Demikian riwayat Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya. Tetapi pendapatnya ini masih perlu juga dipertimbangkan karena pengertian alamin kan ada di penghujung ayat kita itu adalah alal alamin, kan ada tuh. Ya, bersifat umum, mencakup 6 nabi yang sebelumnya dan sesudah mereka.
Nabi Ibrahim adalah kekasih Allah, Khalilullah. Adalah sebelum mereka. Apakah Nabi Ibrahim tidak punya keutamaan? Istimewa. Cari doa yang paling banyak dalam Al-Quran adalah Nabi Ibrahim. Carilah. Nah, prosesi haji zaman Nabi Ibrahim. Kemudian jadikan negeri ini negeri yang aman, Nabi Ibrahim. Perbanyak buah-buahan, Nabi Ibrahim. Ya, berikan rizki yang luas, Nabi Ibrahim. Jadikan cenderung hati setiap orang untuk terus datang ke sana, Nabi Ibrahim. Sebelum Bani Israel. Ini sebelum Bani Israel kan? Nah, jadi sah-sah saja kalau ada yang berpendapat, oh Bani Israel diberikan keutamaan kelebihan. Iya, tentu pada zaman itu. Nah, bukan dalam arti nabi-nabi sebelumnya tidak diberikan kelebihan dengan umatnya itu. Diberikan juga. Kalau bercerita tentang umat Nabi Muhammad, tidak diragukan lagi. Kita sudah dipuji langsung oleh Allah dalam surah Al-Imran yang tadi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf, dan selanjutnya. Bangga kita akan menjadi umat Nabi Muhammad. Kita makanya sering bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad dia adalah ya manusia yang mulia, yang dilebihkan, yang jadi teladan. Iya. Penghulu itu Nabi Muhammad. Bukan dinamakan Sayyid. Sayyid itu adalah tuan, penghulu. Ya, Sayyid. Karena memang luar biasa.